Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa, salam jumpa dengan Rasan Channel, sebuah media online sebagai ruang dan waktu untuk menyikapi, beropini atas sebuah peristiwa dan kejadian yang terjadi di sekitar kita. Melanjutkan tema obrolan kita kemarin, rasan-rasan kita kemarin di tayangan sebelumnya, bahwa yang hangat menjadi perbincangan di berbagai laman media sosial terkait situasi terkini adalah adanya wacana untuk melakukan pemilihan kepala daerah diwakilkan, tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu artinya kembali ke sistem lama, sistem sebelumnya, di mana bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur dipilih oleh DPRD. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan ini bukan bahasan kita untuk kali ini karena kemarin kita sudah membahas. Yang menjadi bincang rasan-rasan kita saat ini adalah hadirnya atau lahirnya partai baru di negara kita. Untuk beberapa waktu yang lalu itu sudah hadir, sudah lahir, sudah dideklarasikan dua partai baru yang konon kabarnya siap merampaikan kontestasi pemilu di tahun 2029. Nah, ini gayeng. Karena pemilu 2029 itu kelihatannya masih lama, namun bagi politisi itu tinggal kemarin ibaratnya. Makanya banyak para politisi dan banyak para orang-orang kuat yang mulai melakukan gerakan-gerakan politik, baik dengan menata ulang partainya ataupun dengan mendirikan partainya untuk ikhtiar menjadi bagian penentu arah negara kita. Mudah-mudahan ini sebuah niatan yang baik, niatan yang mulia, yang benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan negara kita, bukan sekedar untuk sebuah sensasi, mencari tenar atau mencari keuntungan gulungan. Karena dari masa ke masa setiap akan ada pemilu itu pasti ada partai baru. Nanti kita lihat bareng-bareng ujian mereka kira-kira bisa terlewati dengan sukses atau tidak. Karena biasanya partai baru itu kalau yang tidak lolos parlemen threshold itu biasanya akan tenggelam dimakan waktu. Meskipun secara organisasi masih utuh, namun nyaris tidak ada gerakan ketika mereka tidak punya legislator yang duduk di parlemen, baik itu parlemen tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Itu pasti partai itu nyaris tidak punya panggung di kancah perpolitikan. Ini sebuah fenomena yang memang khas di negara kita. Ketika ada orang-orang kuat,
ada politisi-politisi yang tidak terakomodir selama ini atau gagal di partai sebelumnya itu serta merta untuk mendirikan atau bergabung dengan partai baru atau pindah partai. Itu sebuah fenomena yang sebenarnya sekilas biasa-biasa saja, namun kurang mendidik karena terkesan bahwa mereka berpolitik itu untuk mencari sebuah posisi, bukan untuk memperjuangkan sebuah ideologi. Itu mereka terkesan seperti itu di masyarakat. Buat kita masyarakat bawah bisanya cuma menonton dan mengadili para politisi-politisi yang tidak konsisten itu ketika mereka berkontestasi. Untuk saat ini masa-masa biasa seperti ini bisanya masyarakat juga bisa mengkritisi dan melihat, mudah-mudahan dengar, kalaupun tidak didengar sudah biasa. Sudah didengar pun kadang tidak dituruti apa yang menjadi kehendak masyarakat. Terbukti masih banyak terjadi demonstrasi atas berbagai peristiwa, atas berbagai tanggapan sebuah kebijakan. Itu artinya apa? Itu artinya mereka para politisi, para penguasa itu juga masih perlu untuk kita kawal bareng-bareng agar lebih bijak lagi dalam bersikap. Mudah-mudahan partai baru itu, dua partai itu berafiliasi dengan para orang-orang hebat, dengan orang-orang ada yang sudah mendeklarasikan diri meskipun partai baru sudah mendeklarasikan mendukung penuh Pak Prabowo untuk periode berikutnya. Wah, hebat toh. Padahal kalau cuma sekedar untuk mendukung tidak usah buat partai, gabung saja ke partai yang sudah ada, dukung sama saja. Namun mungkin karena dengan membuat partai baru itu akan lebih asik, lebih enjoy, lebih nyaman, nah mungkin mereka membuat partai dan nebeng dengan nama tenar Pak Prabowo yang kebetulan menjadi seorang pendidik. Tapi mudah-mudahan ini tetap niat baik demi negara, bukan cuma sekedar mencari sensasi atau mencari keuntungan. Ada juga satu partai yang sudah mantap sekali untuk kembali mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2029. Nebeng nama besar Pak Anies. Ini tidak apa-apa dan itu sah, tidak apa-apa dan karena partai kalau masih baru tidak nebeng atau nama-nama beken dan tidak dikenal luas oleh masyarakat atau oleh, harapannya mudah-mudahan ini nanti suatu ketika dua partai yang saat ini sudah mendeklarasikan diri sebagai siap sebagai partai yang ikut kontestasi di pemilu 2029 ini mudah-mudahan benar-benar berkesempatan untuk ikut kontestasi. Kita lihat program visi misi kedua partai itu masih sama seperti yang sudah ada atau benar-benar dengan visi misi yang baru sehingga mereka bertekad untuk membuat partai baru. Kita lihat, ini asik. Proses penyaringan para
politisi media, para politisi dan air juga sudah gencar dilakukan oleh partai-partai yang sudah ada. Tidak cuman partai partai lama pun ada, sudah mulai melakukan gerakan-gerakan itu karena politik seperti itu kerjanya, merekrut para politisi atau para orang-orang yang senang dengan dunia politik untuk diajak gabung membesarkan partai dan menguatkan ideologi. Politisi seperti itu kita. Sahabat, kiranya ini rasan-rasan kita. Saya cuma ingin memberikan ucapan selamat kepada kedua partai yang sudah mendeklarasikan diri sebagai partai yang siap ikut berkontestasi. Mudah-mudahan benar-benar bisa ikut, karena mendirikan partai juga bukan perkara mudah. Tidak hanya butuh totalitas bekerja, namun juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah warna baru di alam demokrasi kita dan benar-benar sebagai lembaga yang siap menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritisi kebijakan penguasa yang sekiranya kurang pas, berani untuk menyuarakan. Kiranya ini yang kita bahas, kita bicarakan lain waktu di tayangan berikutnya. Kita akan bahas dua partai ini partai apa toh sebenarnya. Sengaja kali ini tidak saya sebut partai apa karena akan saya jadikan bahan di rasan-rasan berikutnya. Nanti kan ini akan lebih seru, ini kan akan lebih ngerti, lebih paham. Oh ternyata ini toh yang berat, seperti ini toh orang-orang di balik partai tersebut. Kita akan kupas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap dukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, karena dengan subscribe itu artinya Anda memberikan dukungan penuh ke channel kami sehingga kami tetap eksis di dunia rasan-rasan. Dan Anda juga ketika sudah mensubscribe channel ini, Anda akan senantiasa bisa update info-info yang kami sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampai jumpa di edisi rasan-rasan berikutnya.